Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan memasuki pelajaran dari bab ketiga, yaitu tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Ini merupakan bab ketiga ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang sifat jujur yang merupakan cermin dari kepribadian seorang muslim dan juga muslimah. Yang kita akan analisis adalah Quran Surah Al-Maidah ayat ke-8, kemudian At-Taubah ayat 119, dan juga hadis-hadis yang terkait. Ini adalah dalil-dalil tentang sifat jujur. Kemudian nanti akan kita ketahui tentang 3 sifat jujur. Yang pertama, jujur dalam niat, kedua jujur dalam lisan, dan ketiga jujur dalam perbuatan. Kita lihat pada halaman selanjutnya, yaitu tentang membuka relung hati. Ini di sini diceritakan tentang sebuah kisah yang terjadi pada zaman sahabat Nabi Muhammad SAW, yang mana pada waktu itu ada seorang sahabat yang bernama Wasilah bin Iqsa sedang berada di pasar ternak. Kemudian tiba-tiba saja ia menyaksikan seorang tengah tawar-menawar unta. Nah, jadi di pasar itu sahabat Nabi yang bernama Wasilah tadi melihat orang yang sedang tawar-menawar unta. Nah, kemudian ketika ia lengah, pembeli itu telah menuntun unta yang telah dibelinya dengan harga 300 dirham. Nah, jadi dia melihat seorang pembeli itu membawa unta dengan harga 300 dirham. Kemudian Wasilah bergegas mendapati si pembeli tadi. Kemudian dia bertanya, apakah unta itu engkau beli itu untuk disembelih atau sebagai tunggangan? Nah, jadi dia bertanya, untuk apa unta itu dibeli? Apa untuk disembelih atau untuk dijadikan tunggangan saja? Nah, kan beda apa untuk disembelih, untuk diambil dagingnya, atau dimanfaatkan untuk tunggangan. Kemudian dia tadi menjawab, pembeli tadi, untuk dikendarai katanya ya. Lalu Wasilah memberikan nasihat bahwa unta tersebut tidak akan tahan lama karena di kakinya ada lubang karena cacat. Nah, pembeli itu pun bergegas kembali menemui si penjual dan menggugat, sehingga akhirnya terjadi pengurangan harga 100 dirham. Nah, ternyata setelah digugat terjadilah pengurangan harga sebesar 100 dirham. Dan ini boleh karena si penjual tadi dia tidak memberitahu bahwa untanya itu cacat pada kakinya, dan itu secara hukum Islam sah untuk dikembalikan seperti itu. Jadi ketika ada cacat tadi, dia minta kurangi harga dan kemudian harganya dikurangi 100 dirham. Kemudian si penjual merasa jengkel kepada Wasilah. Kemudian dia mengatakan, semoga engkau dikasihi Allah dan jual beliku telah engkau rusak. Nah, dia marah karena jual belinya sudah dijual. Mendengar ucapan tersebut, Wasilah menimpalinya, kami sudah berbaiat kepada Rasulullah. Berbaiat itu artinya berjanji kepada Rasulullah untuk berlaku jujur kepada setiap muslim. Sebagaimana Rasulullah bersabda, tiada halal bagi siapapun yang menjual barangnya kecuali dengan menjelaskan cacatnya, dan tidak halal baginya mengetahui itu kecuali menjelaskannya. Hadis riwayat Hakim, Baihaqi, dan Muslim, dan juga dari Wasilah. Nah, artinya apabila orang itu berjualan, apabila jualannya tersebut ada cacat, maka dia harus memberitahu. Nah, seperti itu untuk kisah tentang kejujuran. Kemudian dalam gambar ini juga kita lihat ada gambar KPK dan di bawahnya ini ada slogannya, berani jujur itu hebat. Jadi membahas tentang kejujuran itu hebat orang yang berani jujur itu orangnya hebat. Jadi kalau misalkan dia tidak jujur berarti tidak hebat Jadi orang yang jujur itu orang yang jujur itu dia hebat sekali karena kejujuran itu perlu keberanian seperti itu. Kemudian kita pahami dulu tentang makna jujur. Apa itu jujur?
Dalam bahasa Arab jujur semakna dengan as-sidqu atau sidik ya, berarti benar, nyata atau berkata benar. Lawannya ini adalah al-kadzibu ya. Artinya dusta ya. Secara istilah jujur atau as-sidqu itu bermakna ya, satu kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kedua kesesuaian antara informasi dan kenyataan, yang ketiga ketegasan dan kemantapan hati, dan yang keempat sesuai yang baik dan tidak dicampuri kedustaan. Kemudian pembagian sifat jujur ya, Imam Ghazali membagi sifat jujur itu kepada tiga ya. Yang pertama jujur dalam niat atau berkehendak, yaitu tidak ada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakan selain dorongan karena Allah. Artinya setiap perbuatannya, amalnya itu dorongannya atau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian jujur dalam lisan ya, yaitu sesuai berita yang diterima dengan yang disampaikan. Ini jujur dalam lisan. Jadi jujur dalam lisan itu apa yang dia sampaikan, apa yang dia ucapkan itu sesuai dengan kenyataan ya. Kemudian dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu beramal dengan sungguh sehingga perbuatan zahir tidak menunjukkan sesuatu yang ada di dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Itu ya. Jadi perbuatannya ini sungguh ya, sehingga perbuatan zahirnya ini tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat baginya. Maksudnya amal perbuatannya itu sudah sesuai ya dengan dengan hatinya ya. Ini maksudnya yang menunjukkan ya, bukan yang tidak menunjukkan. Zahirnya itu menunjukkan ya, apa yang ada dalam hatinya. Jadi sesuai antara hati dan juga perbuatannya. Gitu ya. Kemudian dalil tentang sifat jujur. Ya, salah satunya diantaranya adalah Quran surah Al-Ahzab ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Seperti itu ya. Nah, mungkin untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan tentang lagi selanjutnya ya, tentang ayat-ayat dan hadis tentang sifat jujur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.